Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Iksan, NIM 24 10049. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang front-end laboratorium. Deskripsi submodul laboratorium. Yang pertama, dapat mengakomodir alur rawat inap, rawat jalan, IGD maupun pengecekan langsung ke laboratorium. Di antaranya yang pertama, dapat impor data tercatat dalam rekam medis, data import berupa file Excel atau CSV. Dapat mengakomodir pencatatan data rawat inap, rawat jalan, dan pengecekan status. Lalu untuk contoh use case yang saya pakai, judul use case-nya yaitu impor data pasien rawat inap, jalan, atau IGD. Untuk aktor dan interface-nya, untuk aktor ada Step Lab, yaitu administrator labnya. Interface-nya itu aplikasi sesuai deskripsi kebutuhan. Lalu yang awal ada precondition, di mana di precondition ini staff lab membuka aplikasi. Lalu untuk basic flow-nya atau jalannya, yang pertama staff lab membuka aplikasi untuk melakukan input data pasien rawat. Lalu staff lab meminta data pasien yang masuk hari ini. Staff lab mulai menginput data pasien rawat sesuai kategori. Staff lab melakukan pengecekan guna memastikan semua data pasien yang diinputkan telah sesuai kategori rawat. Dan yang terakhir, staff lab melakukan pengecekan kedua untuk melihat apakah ada update data untuk pasien rawat yang lain. Lalu untuk post condition-nya, jika semua sudah selesai, staff lab menyimpan data pasien rawat. Lalu alternatif flow-nya atau flow lain selain basic flow yaitu tidak ada input data pasien baru pada hari itu. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yang pertama ada staff lab dapat melakukan input data pasien, staff lab dapat melakukan update data pasien, staff lab dapat melakukan delete data pasien, sistem dapat menampilkan semua data pasien, sistem dapat menampilkan jumlah data pasien sesuai kategori rawat, sistem dapat menampilkan atau mengkonvert data pasien menjadi sebuah laporan yang nantinya dapat dicetak menjadi dokumen rekam medis. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya, device menggunakan OS atau sistem operasi yang bisa menjalankan aplikasi, contohnya OS Windows. Device yang digunakan memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan aplikasi. Device yang digunakan memiliki memori yang cukup besar untuk menyimpan data pasien. Device siap digunakan 24 jam, dan yang terakhir, device dapat dioperasikan sebaik mungkin dan minim error. Di sini ada gambar business use case diagram, kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi dari uji laboratorium rekomendasi dokter, nanti melakukan metode pengambilan sampel, lalu laboran melakukan metode pengujian, pasien diambil sampelnya, itu termasuk include produk samping. Lalu dari metode pengujian dan pengambilan sampel itu ada pengujian sampel, lalu hasil pengujian sampelnya nanti dibaca hasil pengujiannya, lalu diinputkan ke sistem, dan dimana nanti diinsert atau dilakukan update data pasien. Lalu di sini ada activity diagram, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian dokter itu memerintah pasien dan membuat inputan rekomendasi laboratorium, lalu menerima notifikasi hasil laboratorium pasien terkait. Setelah itu untuk bagian pasien tentunya diperiksa, lalu nanti pasien menuju lab ruangan untuk melakukan periksa, dan di bagian laboran ini akan melakukan membaca keperluan laboratorium, lalu melakukan seperti metode uji sampel, pengambilan sampel, lalu ada pembuatan dokumen hasil laboratorium. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini untuk gambar use case sistemnya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk sekuensi diagramnya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini saya membuat deployment diagram bagian network. Jadi ada PC Staff Lab di mana disambungkan menggunakan LAN, lalu tersambung ke RSA server dan nanti masuk ke database. Untuk komponen diagramnya kurang lebih seperti ini.
ada 2 komponen diagram saya buat, ada yang data pasien dan SIRSIL. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.